Alexandra Elizabeth Kemp atau yang biasa dipanggil Ali lahir pada tanggal 11 Oktober 1982 di Leawood yang terletak di perbatasan Kansas dan Missouri, Amerika Serikat. Dia adalah anak tertua dari 3 bersaudara dan satu-satunya putri dalam keluarga. Ali lulus dari SMA dengan nilai yang memuaskan dan mendaftar di Kansas State University, di mana dia memiliki rencana besar dalam hidupnya. Di tahun 2002, setelah menyelesaikan tahun pertama kuliahnya, dia kembali ke Leawood untuk liburan musim panas. Ada kolam renang tidak jauh dari rumah orang tuanya, dan adik laki-lakinya yang bernama Tyler bekerja di sana. Ali memutuskan untuk mendapatkan uang selama musim panas dan bekerja paruh waktu di sana juga. Itu bukanlah kolam renang yang besar dan pengunjungnya kebanyakan warga lokal. Pada tanggal 18 Juni 2002, Ali pergi bekerja. Hari itu langit berawan sehingga pengunjung lebih sedikit dari biasanya. Di sekitar pukul 5 sore, Tyler datang ke kolam renang untuk memulai giliran kerjanya. Tetapi kakak perempuannya tidak ada di sana. Namun dia menemukan ponsel dan tasnya ada di meja tempat dia biasanya duduk. Dengan bingung, Tyler menelpon ke orang tuanya dan berkata bahwa Ali menghilang dari kolam renang. Ayah mereka, Roger Kemp, segera tiba di lokasi kejadian. Hal pertama yang dia lakukan adalah melihat ke dalam kolam. Dia pun menghela nafas lega setelah melihat kolam itu dalam keadaan kosong. Kemudian, Roger pergi ke ruang pompa kecil di tepi kolam yang berisi berbagai barang yang digunakan untuk penjernihan air, tangga, dan juga benda-benda lainnya. Dan di dalam ruangan itu tidak terlihat sesuatu yang terlihat mencurigakan. Tetapi kemudian dia melihat ada kaki yang mencuat dari bawah terpal. Dia lalu mendekati dan mengangkat terpal itu. Dan di baliknya terlihat putrinya yang telah dipukuli secara brutal, telanjang dari pinggang ke bawah dan memiliki banyak memar di wajah dan di tubuhnya. Roger segera menelpon ke 911 sambil berbicara dengan operator. Dia menangis dan memohon kepada Ali untuk tidak meninggalkannya. Ketika ambulans tiba, Roger terlihat sedang melakukan CPR pada putrinya. Tenaga medis membawa gadis itu ke rumah sakit, namun sayangnya meski sudah berusaha sekuat tenaga, Ali tidak bisa diselamatkan. Dia dinyatakan meninggal dunia sesaat setelah tiba di rumah sakit. Meski banyak luka parah, dinyatakan penyebab kematiannya karena pencekikan. Dan meskipun tubuhnya dalam keadaan telanjang, para ahli tidak menemukan adanya tanda-tanda pelecehan seksual. Sambil menunggu hasil analisis sampel DNA yang diambil dari tubuh Ali, polisi menutup kolam renang untuk mencari petunjuk yang dapat membantu mereka mengidentifikasi pelaku. Di sana terlihat adanya tanda-tanda pergulatan yang sangat jelas. Sandal jepit Ali berada di 2 tempat yang berbeda. Polisi juga menemukan gel antiseptik yang terbuka dan tutupnya ditemukan beberapa hari kemudian. Ketika polisi berusaha mati-matian untuk bisa menemukan pelakunya, keluarga dan ratusan orang yang peduli mengucapkan selamat tinggal kepada Ali di upacara pemakamannya. Orang pertama yang dicurigai oleh polisi adalah Phil House yang telah dikencani Ali sejak SMA. Phil juga bekerja sebagai administrator kolam renang. Dan pada hari kematian Ali, dia bekerja di shift pagi dan Ali datang pada siang harinya. Jam kerja dari Phil seharusnya berlangsung selama 5 jam. Namun kadang-kadang Phil tetap tinggal setelah jam kerjanya untuk menghabiskan waktu ekstra dengan pacarnya. Tetapi di hari itu, dia pulang tepat waktu karena mereka telah merencanakan pergi kencan di malam harinya. Phil ternyata memiliki alibi yang kuat.
sehingga polisi mengeluarkan dia dari daftar tersangka. Namun saat berbicara dengan detektif, Phil mengatakan bahwa Ali tidak suka ditinggal sendirian di kolam renang. Karena tukang potong rumput sering menatapnya dan mencoba untuk menggodanya. Polisi lalu menginterogasi tukang potong rumput itu, tetapi dia juga punya alibi. Beberapa orang yang ditanya mengatakan kalau mereka telah melihat seorang pria yang aneh yang duduk di semak-semak dengan membawa kamera video. Sepertinya sedang memperhatikan gadis-gadis yang memakai pakaian renang. Dan mereka melihat pria itu berada di tepi kolam renang sehari sebelum kematian Ali. Pria ini diketahui menaiki truk pick-up Ford yang sudah tua. Saat memeriksa aktivitas ponsel dari Ali, penyelidik menemukan bahwa dia telah berkomunikasi dengan seorang teman bernama Laurel pada hari kematiannya. Polisi lalu memanggil Laurel untuk diinterogasi. Laurel pun memberitahu penyelidik bahwa Ali memintanya datang dan duduk bersamanya di hari itu sampai jam kerjanya berakhir. Cuaca hari itu kurang bersahabat, sehingga tidak ada yang mengunjungi kolam renang, dan hal ini membuat Ali tidak nyaman. Menurut Laurel, dia tiba di kolam renang di sekitar pukul 2 siang dan parkir beberapa meter dari pintu kolam renang. Tetapi saat dia tiba, dia tidak melihat ada keberadaan Ali. Laurel mulai membunyikan klakson berharap temannya akan keluar mendengar suara itu. Tetapi alih-alih temannya, dia melihat seorang pria keluar dari pintu kolam renang. Pria itu memandangnya dan melambaikan tangan sambil tersenyum. Laurel tidak mengenali pria itu dan berasumsi bahwa itu adalah bos Ali dan memutuskan untuk pergi agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi temannya. Saat itu dia mengira Ali akan mendapatkan masalah jika bosnya mengetahui bahwa dia sedang berbicara dengan teman-temannya selama jam kerja. Tetapi pria itu bukanlah bos atau rekan kerja dari Ali. Polisi yakin bahwa Laurel telah melihat si pelaku itu sendiri. Mengikuti deskripsi dari Laurel, seorang seniman forensik membuat sketsa tersangka. Seorang pria kulit putih, berusia sekitar 30 tahun, bertubuh gempal dengan rambut coklat yang pendek. Dan dia mengendarai mobil truk pick-up Ford. Pihak berwenang menerima banyak petunjuk. Salah seorang mengatakan pria bernama James Strader terlihat sangat mirip dengan sketsa tersangka. James sendiri juga memiliki truk pick-up Ford yang sudah tua dan bekerja sebagai seorang mekanik sekitar 20 menit jaraknya dari kolam renang. Ketika polisi menemukan pria itu dan membawanya ke kantor polisi, mereka sangat terkejut dengan kemiripannya dengan sketsa yang dibuat dari deskripsinya Laurel. James menyangkal keterlibatannya dalam kematian Ali. Bosnya juga mengkonfirmasi alibinya dengan mengatakan James sedang bekerja pada hari kematian Ali. Polisi pun tidak bisa berbuat lebih jauh dan melepaskannya. Sementara itu polisi menerima laporan dari laboratorium kalau mereka menemukan adanya DNA seorang pria pada tabung gel antiseptik yang ditemukan di TKP dan pada tubuhnya Ali. Namun hal itu tidak banyak membantu karena mereka tidak menemukan adanya kecocokan ketika memeriksa sampel itu di database. Teman-teman, anggota keluarga dan pacar Ali secara resmi juga dikeluarkan dari daftar tersangka karena DNA mereka tidak cocok dengan sampel DNA yang ditemukan. Kekuatan pendorong dalam penyelidikan ini adalah ayah Ali. Dia kehilangan putri kesayangannya yang merampas makna hidupnya. Tetapi dia mendapatkannya kembali dengan menetapkan tujuan untuk bisa menemukan orang yang telah mengambil nyawa putrinya. Dalam sebuah wawancara, Roger mengatakan kalau dia hanya memiliki 2 pilihan, yaitu tetap di tempat tidur atau keluar dan berjuang. Dan dia memilih untuk berjuang.
Roger bersama dengan penyelidik menghubungi produser program televisi America's Most Wanted. Mereka meminta untuk membuat episode tentang kematian Ali. Setelah kisah Ali ditayangkan, polisi mulai menerima ratusan panggilan telepon yang berisi informasi. Mereka memeriksa semua petunjuk yang masuk, tetapi tidak ada satupun yang menghasilkan terobosan dan penyelidikan kembali menemui jalan buntu. Pada bulan Februari 2003, 8 bulan setelah kematian Ali, baru ada petunjuk baru yang tampaknya cukup kuat. Polisi menangkap seorang pria di Utah yang memaksa beberapa orang gadis untuk melakukan hubungan intim dengannya. Dan ternyata pria yang ditangkap itu adalah James Strader, pria yang sama yang telah diinterogasi polisi Kansas sebelumnya. Kali ini, James terus menyangkal keterlibatannya dalam kematian Ali. Dia setuju bahwa dia terlihat sangat mirip dengan potret tersangka, tetapi mengklaim dia tidak berada di kolam renang di hari itu. Dia mau memberikan sampel DNA-nya untuk analisis, namun hasilnya membuat semua orang menjadi frustasi. DNA-nya tidak cocok dengan DNA yang ditemukan di tubuh Ali dan juga di tabung gel antiseptik. Pada akhirnya dia masuk penjara karena tuduhan yang tidak terkait. Pacar dari Ali membagikan sketsa tersangka di antara mahasiswa, dan dia juga meminta komunitas mahasiswa untuk menonton episode America's Most Wanted tentang Ali. Namun segala upaya yang dia lakukan tidak membuahkan hasil apa-apa. Setahun telah berlalu, namun ayah Ali masih tidak menyerah dan melanjutkan perjuangannya untuk keadilan bagi putrinya. Dia menghubungi program America's Most Wanted lagi dan meminta mereka untuk memutar ulang episode tentang Ali. Produser bertanya kepada Roger apakah ada informasi baru dalam kasus ini. Roger menjawab tidak ada. Namun tekadnya untuk menemukan pembunuh putrinya membuat produser menjadi terkesan, dan episode tersebut ditayangkan lagi. Roger juga menawarkan hadiah $25.000 Amerika untuk informasi apapun yang berguna untuk bisa mengidentifikasi pelaku. Pihak berwenang meningkatkannya menjadi $50.000 Amerika. Suatu hari saat dia sedang mengemudi di sepanjang jalan raya, dia memperhatikan papan billboard. Pada saat itu Roger menyadari bahwa papan billboard itu adalah cara yang bagus untuk bisa menarik perhatian. Dari billboard yang dipasang itu, beberapa petunjuk masuk dan menyebutkan nama pria yang sama, yaitu Teddy Hoover, seorang pemilik truk pick-up Ford yang sudah tua. Pria tersebut bekerja di bagian pemeliharaan kolam renang dan terlihat mirip dengan sketsa tersangka. Detektif mengetahui alamat rumahnya di Kansas dan segera pergi ke sana. Saat Teddy membuka pintu dan melihat ada polisi, dia langsung menjadi terkejut dan juga gugup. Detektif lalu menanyakan tentang keberadaannya di tanggal 18 Juni 2002. Namun Teddy menjawab kalau dia sudah tidak ingat. Dan dia tentu saja membantah terlibat dalam kasus pembunuhan Ali. Detektif lalu memintanya untuk memberikan sampel DNA, namun Teddy menjawab dia perlu menghubungi pengacara sebelum melakukan hal itu. Keesokan harinya, pengacaranya mengatakan kalau dia akan berbicara dengan kliennya dan menelpon kembali. Sambil menunggu panggilan telepon itu, polisi memeriksa semua materi untuk ke-100 kalinya. Dan kali ini, mereka menemukan selembar kertas dengan nama yang familiar di salah satu folder. Pada hari kematian Ali, detektif mewawancarai para warga yang berkumpul di tepi kolam renang, dengan harapan bisa mengetahui apa mereka melihat sesuatu yang mencurigakan. Dan salah seorang yang diajak bicara oleh polisi saat itu adalah Teddy Hoover. Itu membuktikan kalau dia ada di TKP saat itu, meskipun dia memberitahu detektif kalau dia belum pernah ke sana sama sekali. Polisi semakin yakin bahwa Teddy adalah pria yang mereka cari selama ini.
Setelah beberapa hari menunggu, penyelidik menghubungi pengacara Teddy dan menanyakan apakah kliennya siap memberikan sampel DNA. Jawaban pengacara itu mengejutkan para penyelidik. Dia menyatakan kalau kliennya menolak permintaan itu dan meminta polisi untuk berhenti menghubunginya. Polisi segera pergi ke rumah Teddy, tetapi saat itu dia telah berhasil melarikan diri. Mereka segera memasukkan pria berusia 29 tahun itu ke dalam daftar pencarian. Selama berbulan-bulan, Teddy berhasil tidak tertangkap. Namun billboard dengan gambar tersangka masih terpasang dan pada bulan September 2004, seorang pria menelpon polisi dan mengatakan kalau dia memiliki informasi tentang tersangka itu. Katanya, dia mengetahui nama pacar Teddy yang tinggal di Kansas. Nama wanita tersebut adalah Laura Barr. Detektif menemukan bahwa Laura telah meninggalkan negara bagian tersebut di hari yang sama ketika Teddy melarikan diri. Penyelidik mencari informasi tambahan di kantor pos dan petugas di sana memberitahu bahwa Laura telah menerima surat dengan alamat di Litchfield, Connecticut. Dan seorang pria bernama Benjamin Appleby juga menerima surat di alamat yang sama. Polisi yakin bahwa Benjamin Appleby adalah nama asli dari Teddy Hoover. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui pada tahun 1997 Benjamin pernah memiliki masalah dengan hukum. Saat itu dia pergi meninggalkan Connecticut dan hidup dengan nama samaran Teddy Hoover. Tetapi ketika detektif di Kansas ingin mendapatkan sampel DNA-nya, dia pulang kembali ke Connecticut, memulai hidup dengan nama aslinya dan mencoba untuk tidak menonjolkan diri dengan asumsi bahwa semua orang telah melupakan kesalahannya. Dengan membawa surat perintah penangkapan, para detektif pergi ke alamat itu untuk menangkap Benjamin. Dan mereka menemukan pria itu di rumah dan segera menangkapnya. Namun Benjamin menolak ekstradisi ke Kansas. Saat dibawa ke ruang interogasi, detektif menggantungkan foto TKP dan foto Ali dan meletakkan map di atas meja dengan nama Benjamin tertulis di sana. Detektif melakukan hal itu untuk memberinya kesan bahwa mereka telah mengetahui segalanya. Saat salah seorang detektif bertanya padanya apa yang akan terjadi ketika mereka mendapatkan sampel DNA-nya. Tak lama Benjamin mulai menangis dan mengatakan bahwa kematian Alexandra akibat dari perbuatannya. Dia lalu menceritakan kejadian di hari itu. Saat itu dia melihat Ali terlihat sangat menarik dan memutuskan untuk merayunya. Dan ketika Ali masuk ke dalam ruang pompa, dia mengejarnya dan mengunci pintu sehingga Ali tidak bisa keluar. Ketika Benjamin menyentuhnya, Ali memukul Benjamin. Karena merasa malu, Benjamin menjadi marah dan membalas memukul Ali dan mulai mencekiknya. Ali kehilangan kesadaran dan Benjamin memutuskan untuk memuaskan nafsunya. Dia lalu melepas bagian pakaian dari Ali, mengambil tabung gel antiseptik dari kotak P3K untuk menggunakannya sebagai pelumas. Namun di saat yang bersamaan, teman Ali yang duduk di dalam mobil menyalakan klakson. Dia pun menghentikan rencananya karena takut ketahuan, dan dia menutupi tubuh Ali dan meninggalkannya di dalam ruang pompa. Saat dia keluar dari area kolam, dia melihat teman Ali berada di dalam mobil. Dia tersenyum dan melambai padanya, selanjutnya masuk ke dalam truk pick-up-nya dan kemudian pergi. Baru beberapa jam kemudian, dia kembali ke TKP dan berdiri di tengah kerumunan penonton yang berkumpul di tepi kolam. Dari hasil tes DNA, hasilnya cocok dengan DNA yang ditemukan pada tabung gel antiseptik dan di tubuhnya Ali. Setelah lebih dari 2 tahun dan sebagian besar berkat upaya dari ayahnya, polisi bisa menemukan pria yang mengambil nyawa Ali.
Benjamin mengatakan kepada penyelidik bahwa dia siap untuk mengakui kesalahannya sepenuhnya untuk segera menutup kasus ini dan mencegah keluarga Ali mengalami cobaan emosional lagi. Tetapi pada sidang pengadilan pertama, dia tiba-tiba menyatakan kalau dirinya tidak bersalah. Mengatakan dia mengaku sebelumnya karena berada di bawah tekanan. Pengacaranya mencoba meyakinkan pengadilan bahwa klien mereka tidak berniat untuk mengambil nyawanya Ali. Menyatakan dia tidak bertindak secara sengaja. Namun ahli forensik mengingatkan semua orang bahwa pelaku mencekik Ali selama sekitar 10 menit. Dia bisa saja berhenti tetapi tidak melakukannya. Pada bulan Desember 2005, juri memutuskan Benjamin bersalah dan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan mengajukan petisi pembebasan bersyarat dalam 50 tahun. Benjamin juga mendapatkan hukuman tambahan selama 19 tahun karena mencoba memaksa melakukan hubungan intim. Di tahun 2019, Benjamin mengajukan banding atas keputusan pengadilan terhadap hukuman penjara seumur hidupnya. Hasilnya, pengadilan banding memutuskan bahwa upaya untuk menjalin keintiman dengan Ali diperhitungkan ketika menjatuhkan hukuman pertama. Berdasarkan ini, pengadilan membatalkan hukuman yang kedua. Benjamin bisa mengajukan pembebasan bersyaratnya saat dia nanti berusia 81 tahun. Pihak berwenang yang terlibat dalam penyelidikan mengakui kalau mereka bisa menemukan pelaku berkat ketekunan dari ayah Ali. Setelah Benjamin dipenjara, ayah dan ibu Ali membuka kelas bela diri untuk anak perempuan. Kegigihan Roger dalam penyelidikan tidak luput dari perhatian Presiden Barack Obama. Dia menganugerahinya Presidential Citizen Award di Gedung Putih. Roger Kemp meninggal dunia di usianya yang ke-77 pada tanggal 1 Maret 2022. Dan hingga hari terakhir dalam hidupnya, dia masih bekerja di sebuah yayasan yang dinamai menurut nama putrinya. Dia berkata bahwa dia akan menganggap semua usahanya itu berhasil jika itu bisa membantu menyelamatkan setidaknya satu orang. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!